Iya Gur, aman biyen. Cara iki enek wong tuwa nang kono titip kinang ngono kek bar ngei dhuwit iki wong tuwek iki ilang. Di tengah-tengah perjalanan motor teman kita mengalami trouble. Saat ini kita sudah sampai di Watu Platar. Di bawah Watu Platar itu terdapat sebuah tempat yang dianggap keramat ataupun sakral di Dusun Pancuran, dan tempat itu disebut Watu Dukun. Seperti apa keseruannya? Ikuti terus. Sobat-sobat, jadi hari ini kita akan mengeksplor potensi di Dusun Bengle. Tepatnya itu sudah masuk di Kecamatan Giriwoyo. Seperti apa keseruannya? Ikuti terus. Berangkat dari Dusun Druju, Desa Donorojo, kami berjalan ke arah utara. Kebun pepaya milik warga seolah menyapa pemberangkatan kami. Di tengah-tengah perjalanan motor teman kita mengalami trouble. Ini ngancing, ngerem, baik. Harus berhenti untuk bagi diri. Terdapat sedikit kendala pada motor yang saya tumpangi. Namun tak butuh waktu lama, hal itu dapat kami atasi. Jalan yang terjal, medan yang berliku, tak membuat kami patah semangat. Nampak di kanan kiri kami terdapat pemandangan yang memanjakan mata. Namun sayang, kami justru menyasar hingga harus bertanya ke salah satu warga. Nah, kita sudah sampai di rumah salah satu kawan kita yang kebetulan adalah warga lokal di Bengle ini. Tanpa adanya persiapan, kami menuju ke rumah teman masa kecilku. Berharap ia ada di rumah. Ini dia teman kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beruntungnya ia ada di rumah. Abbas namanya. Dia adalah teman masa kecilku. Sejak kami duduk di bangku SD hingga kini, kami masih berkomunikasi. Beruntungnya bagi kami, dengan senang hati ia bersedia untuk menemani kami mengeksplor potensi alam di wilayahnya, di Dusun Pancuran. Iya Gur, aman biyen. Cara iki enek wong tuwa nang kono titip kinang ngono kek kinang iki ilang. Kinang. Anu duwike iki bar ngei dhuwit iki wong tuwek iki ilang. Tapi Gur critakne apa ngrising Wong diceritakne mbahku mbiyen ngono ya. Ya teman-teman, jadi setelah kita briefing sebentar bersama narasumber kita, Mas Abbas, kita memutuskan untuk berangkat langsung ke Watu Platar. Juga di bawahnya, di bawah Watu Platar itu terdapat sebuah tempat yang dianggap keramat ataupun sakral di Dusun mana Mas? Pancuran. Dusun Pancuran. Konon katanya di tempat itu terdapat seorang kakek tua yang misterius di sana, dan tempat itu disebut Watu Dukun. Jadi nggak perlu berlama-lama, kita langsung saja menuju ke TKP. Bagaimana Mas Basri? Siap. Siap. Mau ikut enggak? Enggak. Ah, ya udah. Ini dia. Jambu pohon. Bukan jambu air. Kan hidupnya ini di pohon. Kalau jambu air tumbuhnya di air. Jangan salah ya. Tepat usai tengah hari, kami berempat berangkat menuju ke lokasi. Watu Platar adalah spot pertama yang kami tuju.
menjadi sedikit bernostalgia dengan petualangan masa kecil kami yang kurang lebih hampir 2 dekade silam. Omahe Pak Demu, mbahmu. Ya, dhisik kayane ya parkire ning kene, ontel lah piye. Ya, yen ngontel. Di rumah terakhir ini, perjalanan kami benar-benar baru akan dimulai. Ya, kita memulai perjalanan menuju ke Watu Platar. Medannya sangat kering, gersang karena ini musim kemarau. Dan bisa kita lihat di samping kanan kiri kita banyak sekali pohon jambu mete. Banyak sekali jambu mete. Gas. Sengatan terik matahari seolah membakar kulit. Namun, kami terus melangkahkan kaki untuk menuju ke lokasi. Baru beberapa meter kami berjalan, kami sampai di sebuah lokasi yang tak bernama. Di tempat itu terdapat sebuah batu besar. Pemandangan yang disajikan dari atas batu itu sangatlah menawan. Kami dapat melihat bendungan Pitekso dan formasi pegunungan di Wonogiri bagian selatan ini. Karena ini bukanlah tempat yang kita tuju, maka kami meneruskan perjalanan. Akhirnya kita sampai di Watu Platar. Warna hitam ini, kesejukan angin ini. Benar, tempat inilah masa kecil kita dulu pernah bermain. Teman-teman, ku harap kalian mengingatnya. Saat ini kita sudah sampai di Watu Platar. Mengapa disebut Watu Platar? Karena dalam bahasa Jawa, watu itu ya batu, dan platar itu artinya adalah sebuah tempat yang luas. Jadi ini batu yang memiliki permukaan bidang yang luas. Memang ini benar-benar luas, mungkin sekitar 20 kali 10 meter mungkin. Dan di belakang saya itu adalah jurang. Namun pemandangannya disuguhkan benar-benar tak ada duanya, lur. Watu adalah batu, platar adalah tempat yang luas. Begitulah kira-kira arti dari Watu Platar. Sayang sekali tempat seindah ini masih jarang orang yang tahu. Mengingat lokasi yang tidak jauh dari pemukiman, semoga di tahun-tahun mendatang pihak pemerintah bersama dengan warga dapat berkolaborasi untuk menjadikan tempat ini sebuah wisata alam untuk meningkatkan perekonomian dan mensejahterakan masyarakat banyak. Dengan langkah yang teratur, kami pun menuruni lembah hingga kami sampai di area yang dipenuhi dengan abu sisa pembakaran. Ya, di tempat ini, area ini dari sumber yang saya dapat dari Mas Abbas, baik musim kemarau maupun penghujan, jikalau lingkungannya ini kering, banyak daun-daun kering, sering sekali terjadi kebakaran. Terlihat sisa-sisa abu dari kebakaran yang belum lama terjadi. Di bawah sana juga. Entah disengaja ataupun tidak, tempat ini sering menjadi langganan kebakaran di setiap tahunnya. Tak jauh dari sana, kami sampai di tempat keramat yang turun-temurun
diceritakan oleh leluhur warga Pancuran yang disebut Watu Dukun. Ya, di belakang kita adalah lokasi yang disakralkan oleh warga Pancuran tadi, yang disebut dengan Watu Dukun. Konon cerita di Watu Dukun ini terdapat seorang nenek tua yang menitipkan uangnya untuk dibelanjakan sebuah kinang atau daun suruh untuk menginang itu. Namun setelah uangnya itu diberikan ke salah satu orang yang lewat di sini, baru beranjak beberapa langkah si nenek tua itu menghilang di batu ini. Begitu ya Mas ya? Dan hingga sampai saat ini oleh warga Pancuran, warga sekitar sini, batu ini dikeramatkan, dilarang untuk berucap yang kotor, dilarang untuk melakukan hal-hal yang negatif di sekitar sini. Sebelum kita kembali pulang, karena banyaknya mete di sini dan kebetulan ini milik pemerintah, bukan milik warga, kita memutuskan untuk istirahat untuk membakar mete. Terdapat banyak sekali pohon jambu mete yang tumbuh subur di wilayah ini. Kebetulan saat kami ke sana saat musim berbuah, hampir setiap warga memiliki pohon jambu mete di pekarangan rumah. Maka dari itu, buah jambu mete menjadi salah satu hasil bumi warga dusun Pancuran. Dengan tingginya harga mete, diharap dapat meningkatkan perekonomian. Wis mateng lur, jambu mete ini lur. Mateng ae dipangan, iki mau mateng pisan. Wakeh. Kita tempatkan di sini. Oke. Mari kita makan. Malah mosok kalah karo aku tuh, Pri. Apa ning mente? Iki kepiye lho? Kata-katane iki lho. Merenek kata-kata. Karo aku kae. Jadi seperti ini penampakan isi dari mente yang sudah dibakar. Rasanya gurih, ada manisnya, dan mirip seperti kacang. Ya, seperti itulah keseruan kami, eksplorasi kami di Dusun Pancuran. Begitu indah pesona alam yang tersajikan dan juga pengalaman yang sangat-sangat berharga telah kami dapatkan. Semoga konten kami dapat menghibur dan juga dukung terus channel kami di Mister Petualang. Alam ini selalu menyajikan apa yang kita butuhkan. Semua hanya tergantung seberapa mampu manusia untuk mensyukurinya. Salam petualang.